Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, History Teacher. Jangan lupa sebelum mulai video ini, kalian like, komen, subscribe, dan jangan lupa kalian bagiin ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang Perang Dingin, Cold War, atau kita juga bisa sebut dengan Proxy War. Setelah Perang Dunia selesai, muncullah dua kekuatan yang sangat hebat di dunia ini, yaitu poros Barat, Amerika Serikat, dan poros Timur, Uni Soviet. Kedua negara ini saling berebut pengaruh di belahan dunia manapun, sehingga menyebabkan mereka bersaing dalam segala hal. Itulah yang akan kita sebut dengan Perang Dingin. Peristiwa yang menandai lahirnya Perang Dingin adalah krisis Berlin, di mana pada saat itu Uni Soviet memblokade jalan menuju Berlin Barat yang dikuasai oleh Amerika, Inggris, dan Prancis, sehingga bantuan makanan dan suplai apapun tidak dapat memasuki Berlin Barat. Nah, krisis Berlin ini terjadi sejak Juni 1948 sampai Mei 1949. Nah, akibat dari krisis Berlin ini, akhirnya Jerman itu dibagi dua, yaitu Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dikuasai oleh Amerika, Inggris, dan juga Prancis. Selain itu, pada 4 April 1949, Amerika Serikat juga membuat organisasi militer baru, yaitu North Atlantic Treaty Organization, atau kita bisa sebut dengan sebutan NATO. Nah, NATO ini bertujuan untuk mendukung stabilitas politik Amerika Serikat di wilayah Atlantik Utara. Gak mau kalah sama Amerika Serikat yang udah punya NATO, maka Uni Soviet juga membentuk Pakta Aliansi Militer yang sama, yaitu adalah Pakta Warsawa, yang didirikan tanggal 14 Mei 1955 di kota Warsawa. Tentunya, aliansi ini juga berhaluan komunis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya Perang Dingin ini. Yang pertama dan paling besar adalah perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Amerika Serikat yang kita tahu berhaluan liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berhaluan sosialis komunis. Yang keduanya itu nggak bisa bersatu karena saling bertolak belakang. Iya, kayak kamu dan dia. Nah, yang kedua, negara-negara ini ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi negara adik kuasa di dunia. Nah, untuk menjadi negara adik kuasa di dunia, tentunya dia harus memegang atau memiliki negara-negara yang percaya nih kepada kedua negara ini. Supaya aksinya itu lancar, maka Amerika Serikat itu contohnya memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan dana, asupan dana segar nih untuk pembangunan di wilayahnya. Contohnya aja ada bantuan Marshall Plan, ada lagi doktrin Truman. Selain itu, Uni Soviet yang gak mau kalah juga memberikan bantuan, dana, dan juga tenaga ahli, juga senjata untuk negara-negara yang sedang berkembang dan mau melepaskan diri dari kekuasaan penjajahnya. Nah, yang namanya perang guys, pasti mereka ada julit-julitannya lah. Nah, kedua negara ini memiliki organisasi spionase atau organisasi mata-mata, yaitu Amerika Serikat, dia punya organisasi CIA, dan juga Uni Soviet punya organisasi KGB. Kedua organisasi spionase tersebut itu berguna untuk saling memata-matai satu sama lain akan apa tindakan yang mereka lanjutkan ke depannya dalam pelaksanaan Perang Dingin ini. Dan itu menjadi persaingan yang ada negatif dan juga ada positifnya nih. Dampak positifnya itu terjadi dalam bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini, negara-negara superpower ini berlomba-lomba untuk menanamkan investasi di negara-negara berkembang. Dan disinilah semakin meningkat perekonomian dari negara-negara lain. Dalam bidang politik itu diresmikannya hak asasi manusia. Jadi HAM itu resmi ada di sini. Maksudnya apa? Masyarakat dunia jadi senang karena akan ada tindakan balas bagi siapapun yang melakukan tindakan penindasan terhadap kaum yang lemah. Selain itu, berlomba-lomba untuk mencapai ruang angkasa lebih dulu itu juga menjadi salah satu persaingan mereka. Nah, di sini Amerika Serikat dan Uni Soviet itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa siapakah di antara mereka yang lebih baik untuk mencapai ruang angkasa terlebih dahulu. Di sini, pada tahun 1957, Uni Soviet berhasil menerbangkan pesawat tanpa awak yang dinamai Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang hanya membawa awak seekor anjing. Gak mau kalah sama Uni Soviet, akhirnya Amerika Serikat pada tahun 1958 itu berhasil meluncurkan Explorer 1 dan dilanjutkan dengan Explorer 2, Discovery, dan juga Vanguard. Nah, akhirnya pada 1961, Federasi Rusia berhasil menerbangkan pesawat memiliki awak yaitu Yuri Gagarin ke ruang angkasa melalui pesawat yang bernama Vostok 1 dan
mengitari bumi selama 1 jam 29 menit. Namanya dalam perang pasti ada sisi negatifnya. Yang pasti di sini Uni Soviet itu disangka memiliki nuklir yang dia simpan di negara Kuba, sehingga membuat banyak sekali negara pada saat itu yang dilanda ketakutan. Gimana nggak takut? Siapa tahu suatu saat Uni Soviet bakal pakai nuklir itu untuk membombardir negara-negara yang memiliki masalah dengan dia. Siapa tahu aja bisa gitu kan? Ditambah lagi Amerika Serikat juga ikut ngancem-ngancem nih. Pokoknya Amerika Serikat itu tuh bilang siapapun yang berani untuk mulai duluan perang sama negara-negara anggota NATO, maka kita akan balas. Jadi Amerika Serikat selalu ada di belakang negara-negara yang tergabung di dalam organisasi NATO. Dalam bidang politik, tentunya banyak sekali negara yang kemudian terbelah menjadi dua gara-gara perang dingin ini. Yang pertama yang kita udah tahu banget adalah Jerman. Jerman terbelah menjadi dua karena dia kalah perang sih. Nah, yang kedua ada lagi negara Opa Otoke atau negara Korea. Ya, Korea juga akhirnya terpisah menjadi dua antara Korea Selatan yang sering banget banyak kalian tonton drakornya, dan juga Korea Utara yang kita kenal banget bahwasannya memiliki pemimpin legendaris yaitu Kim Jong Un. Nah, di sini Cina juga sama, jadi punya masalah loh antara Cina RRC dengan Cina di Pulau Formosa atau di Taiwan. Nah, di sini juga selain itu ada lagi negara Vietnam yang kemudian harus terpecah menjadi dua juga nih, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan juga masalah besar di Kuba, yaitu kita kenal dengan peristiwa krisis Kuba. Untuk kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya Indonesia, negara kita tercinta ini, ikut kemana sih waktu perang dingin? Apakah ikut gabung ke Amerika Serikat atau malah gabung ke Uni Soviet? Kira-kira lebih seru mana antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet? Yang pasti, tidak keduanya. Indonesia, negara kita tercinta, ikut dalam gerakan non-blok atau GNB. Apa itu GNB? Dan sebenarnya kenapa Indonesia tergabung dalam GNB? Siapa yang mendirikan GNB? Kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu, kita belajarnya sampai sini dulu. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Wassalamualaikum